Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Erwin Mulyadi. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kamera DSLR dari Canon, yaitu Canon EOS 90D. Canon 90D ini termasuk DSLR kelas menengah dan dia meneruskan pendahulunya yang populer yaitu Canon 70D dan 80D. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang perbedaan antara 70D, 80D, dan 90D. Jadi tidak akan saya ulang lagi di video kali ini ya. Intinya secara fisik memang ketiga kamera itu bisa dibilang sangat mirip, tidak banyak perubahan dari sisi eksternal gitu, dari fisik, desain layar dan tombol-tombol. Tapi secara internal Canon terus-menerus menaikkan fitur dan sensornya dari 70D, 80D, dan kini di 90D. Yaitu misalnya kalau kita simak lagi spesifikasinya, di sensor APS-C 90D ini sudah memiliki resolusi 32 megapiksel. Jadi meningkat dari sebelumnya yang 24 megapiksel. Saya bilang sih 32 mega ini termasuk lebih daripada umumnya ya, karena umumnya kalau yang kita tahu di APS-C itu kan sensornya memang di 24 megapiksel. Nah, kemudian untuk mentenagai megapiksel yang meningkat itu memang prosesornya juga dinaikkan. Jadi di sini sudah pakai Digic 8. Digic 8 akan sangat membantu ya, misalnya waktu kamera ini dipakai untuk continue shooting karena dia bisa 10 fps. Yang pasti 10 fps 32 mega itu akan butuh kemampuan prosesor yang kuat. Apalagi dia juga sekarang sudah 4K video. 4K videonya pun sudah yang uncrop. Makanya secara internal banyak peningkatan yang didapat di 90D ini. Nah, yang saya suka dari 90D sebetulnya adalah sebagai kamera DSLR kelas menengah, dia itu sudah bisa menjadi produk yang bisa diandalkan baik untuk kebutuhan casual, hobi, amatir, bahkan juga profesional. Jadi segmen yang tengah-tengah itu cenderung bisa meladeni banyak kebutuhan kalau saya bilang. Misalnya yang profesional akan menyukai weather seal-nya, kemudian continue shooting-nya, autofocus-nya. Yang suka traveling akan menikmati ukurannya yang tidak terlalu besar ya, dan juga tidak terlalu berat, dan juga kemudahan waktu dia menggunakan live view. Nah, live view ini sesuatu yang paling saya sukai ya kalau di DSLR Canon itu. Kenapa? Karena waktu kita motret dengan DSLR kan memang umumnya menggunakan jendela bidik. Tapi di Canon ini kalau kita pakai live view itu tetap sama enaknya, dalam arti kita tetap bisa menikmati autofocus yang cepat dan juga kemudahan touchscreen saat live view. Apalagi di layar 90D kan tetap mempertahankan yang sistem articulated. Jadi kita bisa foto dengan angle yang low angle, high angle, ataupun selfie. Dan seiring orang yang banyak rekam video, ya tentu layar seperti ini akan lebih enak untuk bikin klip-klip video kan. Nah, terus sebagai kamera menengah, saya juga menyukai banyaknya pengendalian yang tersedia di 90D. Misalnya tombol-tombol yang ada, roda yang disediakan, misalnya roda di atas, roda di belakang. Dan yang menarik sekarang disediakan sebuah joystick. Jadi joystick itu biasanya kita temui itu di kamera yang menengah ke atas. Di 80D dulu belum ada. Nah, di sini sekarang kita bisa temui joystick yang pasti akan sangat enak kalau kita mau ganti setting atau memindahkan titik fokus. Kemudian dari fisik luar juga kita bisa temui kalau ada LCD tambahan di atas yang akan banyak bantu kalau kita mau lihat setting tanpa harus melihat di layar utama. Itu penting ya, karena dengan lihat setting di LCD yang ini kita bisa hemat baterai juga. Dan satu yang unik juga ya, di kamera ini masih menyediakan built-in flash. Jadi kalau kita pencet dia pop up begini. Walaupun kelihatannya sepele ya, tapi kalau kamera yang punya built-in flash, kita bisa atur di menu untuk menjadikan dia sebagai semacam trigger ya, atau memerintahkan flash eksternal untuk menyala. Jadi kita nggak usah pasang trigger lagi, kita bisa main wireless flash. Itu sesuatu yang ya sebetulnya di Canon yang lebih mahal kayak 6D atau 5D tidak bisa karena tidak ada built-in flashnya. Nah, artinya dari sisi fungsionalitas, fisik, dan juga pengaturan setting, saya lihat 90D mengalami
peningkatan, tapi yang lebih asik lagi adalah dari si internalnya ya, baik tadi sensornya, prosesornya, dan juga kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, saya sudah berkesempatan untuk mencoba motret pakai 90D ini di beberapa tempat. Jadi karena saya juga memang sudah terbiasa pakai 70D di waktu-waktu yang sebelumnya, saya merasa tidak ada sesuatu adaptasi apapun ya, karena waktu digenggam memang terasa solid, gripnya mantap, dan ya sudah familiar sekali gitu dengan tata letak tombolnya dan juga pengendaliannya. Yang saya sukai salah satunya adalah karena dia APS-C ya, kita bisa pasang lensa-lensa EFS yang harganya terjangkau seperti lensa kit ini ya, 18 sampai 135, atau juga lensa-lensa EF. Lensa EF bahkan banyak yang profesional seperti lensa L series. Jadi di pengalaman saya pakai 90D ini, bahkan saya juga ada kesempatan coba satu lensa L series yang sangat mantap ya. Ini lensa wide angle yang sangat lebar sekali ya, 11 mili untuk full frame. Jadi kalau full frame itu biasanya kan 16 atau 15, ini 11 ya, 11 sampai 24. Jadi kita tahu kalau lensa yang kita pasang di APS-C kan mengalami crop 1,5, 1,6. Tapi dengan 11 mili ini saat kita pakai di APS-C, walaupun sudah kena crop tapi masih menjadi 16 mm yang itu masih sangat wide gitu. Ya memang dari hasilnya tentu tidak akan saya bisa dapati yang 11-nya. Kalau mau rasakan 11, saya harus pasang di kamera yang full frame. Tapi seenggaknya saya bisa tetap dapat foto yang wide angle. Jadi itu benefit saya bilang, dengan sensor yang APS-C kita bisa pasang lensa EFS maupun lensa EF. Nah, kemudian tadi saya bahas tentang live view. Dari pengalaman saya, ternyata live view di kamera ini juga punya satu hal baru yang juga menyenangkan, yaitu kita bisa memilih mode silent atau electronic shutter. Jadi kalau dulu electronic shutter kan kita memang temuinya di kamera mirrorless ya. Tapi di DSLR saat kita beralih ke mode live view, kita bisa pilih di menu menjadikan kamera ini waktu motret tidak bersuara dan juga mechanical shutternya tidak jalan gitu. Dan konsekuensi dari electronic shutter, kita bahkan bisa memilih shutter speed yang lebih cepat dari yang maksimumnya dia. Kan maksimumnya dia kan 1/8000. Nah, kita bisa satu stop lebih cepat lagi. Jadi kita bisa pilih 1/16000 detik. Itu sesuatu yang ya mungkin kita bisa butuhkan di lapangan ya. Misal kita pakai lensa yang bukaannya besar, lalu cahayanya terang sekali. Bisa jadi kita butuh shutter sampai 1/16000. Jadi ada hal-hal baru yang bikin saya antusias ya. Misalnya tadi adalah electronic shutter. Yang juga tidak kalah penting buat dibahas, tentunya ada dua hal. Yang pertama adalah kualitas gambar kan. Nah, kualitas gambar itu tentunya yang kita pingin tahu selain resolusinya adalah ISO-nya. Jadi kamera ini bisa mencapai ISO 25600. Di angka ISO yang tinggi, hasil fotonya tentu memang akan semakin noise. Yang kabar baiknya sih setelah saya bandingkan, di ISO 3200-nya dia masih sangat baik. Dan ISO 6400 noise-nya mulai terlihat tapi masih bisa diterima ya. Gambar itu mulai agak banyak noise di ISO 12800 ke atas, jadi mulai tinggi sekali. Dan dalam prakteknya biasanya kan kita kalau tidak terlalu gelap tempatnya, kita biasanya sampai 6400 itu udah sangat tinggi. Nah, kemudian selain ISO juga kita ingin tahu autofocus. Nah, memang kalau kita lihat spesifikasi, autofocus yang ada di 90D tetap sama dengan yang di 80D, yaitu dia memakai 45 titik fokus. Kalau dipikir-pikir, memang tidak ada yang meningkat nih dari 80D ke 90D, autofokusnya sama. Tapi pertama yang kita mesti tahu, 45 titik itu sudah banyak. Dan kedua, 45 titik itu juga semuanya cross type. Jadi sudah sangat bagus titik-titiknya itu. Nah, tapi ada satu yang menarik yang di 80D tidak ada, yaitu waktu kita pakai 45 titik fokus itu atau motret pakai jendela bidik, maka kita bisa merasakan atau mendapatkan yang namanya deteksi wajah ya, face detection. Jadi ini sesuatu yang tidak umum karena
kalau kita pakai titik-titik fokus, biasanya kamera itu tidak bisa mendeteksi wajah kan. Deteksi wajah hanya bisa didapatkan di misalnya live view gitu. Kalau live view sih gampang sekali ya, handphone juga dia bisa deteksi wajah. Tapi ini dengan titik-titik 45 titik gitu. Dan itu betul-betul sudah saya coba dan beneran bisa. Jadi waktu saya arahkan ke wajah orang, titik-titik yang ketemu wajahnya orang dia akan menyala gitu. Itu sesuatu yang cukup mengejutkan buat saya saat saya coba-coba ya, karena berarti peningkatan di dalamnya semakin bagus gitu. Dan saya tidak heran kenapa, karena DSLR kan memang teknologinya bisa dibilang sudah matang ya. Jadi kalau ada yang beli produk yang dibuat di tahun-tahun ini, maka sebetulnya dia beruntung karena dia sudah dapetin produk yang sudah banyak disempurnakan berkali-kali gitu. Dan itu tentu susah dicari kelemahannya apa. Nah, sekalian aja saya ingin bahas kalau gitu kelemahannya apa dong kamera ini ya. Ya sebetulnya kelemahan itu dalam arti harapan juga bisa ya. Sebenarnya harapan saya adalah seandainya dia bisa ada stabilizer di sensornya, tapi itu kan terlalu muluk ya, karena tidak ada faktanya Canon DSLR yang punya stabilizer. Tapi kenapa saya bahas? Karena ya perkembangan zaman saat ini mirrorless umumnya sudah menyediakan stabilizer. Jadi waktu kita pasang lensa-lensa yang tidak ada IS-nya tetap bisa terbantu. Tapi itu oke lah, itu sesuatu yang tidak perlu kita bahas lebih jauh. Yang saya ingin bahas lebih jauh adalah sebagian profesional mungkin akan mempertanyakan kenapa hanya ada satu slot memory card. Karena kadang-kadang ada orang yang menghendaki kamera itu bisa 2 memory card untuk cadangan. Tapi memang kenyataannya kalau kita ingin yang 2 memory card, kita bisa pilih Canon yang lebih tinggi, misalnya 7D, 6D dan seterusnya. Kalau di sini dia satu aja, tapi memory card ini sudah mendukung UHS generasi kedua. Jadi untuk yang rekam video 4K atau continuous shootingnya pakai RAW misal, itu masih bisa diladeni kecepatan tulisnya karena memory cardnya sudah yang generasi kedua. Ya sebagai kesimpulannya, Canon EOS 90D ini adalah produk penting bagi Canon. Kenapa? Ya karena saya yakin masih banyak fotografer yang membutuhkan sebuah kamera DSLR yang memiliki ergonomi yang memang lebih enak dan juga kendali yang lebih banyak. Dan juga yang lebih penting adalah dukungan lensa-lensanya ya, karena kita tahu lensa-lensa yang bisa dipasang adalah lensa-lensa EF, EFS yang lebih banyak di pasaran dan harganya juga lebih terjangkau. Dan memang saat ini trennya sih sudah berkembang ke arah mirrorless. Tapi bagi yang membutuhkan kamera yang seperti mirrorless karena bisa live view atau apa, di 90D ini pun tidak kalah sebetulnya, karena dengan layar yang bisa di-articulated ke samping, juga dengan live view yang responsif berkat dual pixel AF, maka sebetulnya kamera ini juga bisa dibilang bisa seperti mirrorless ya, dalam arti kecepatannya juga tidak kalah. Bahkan dia juga bisa electronic shutter misalnya. Dan untuk videonya juga sudah sangat bagus dengan 4K yang juga kualitasnya udah sangat tinggi. Jadi untuk baik dia hobi, amatir, profesional maupun yang content creator sebenarnya bisa mempertimbangkan juga produk ini. Jadi segitu dulu video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.